Shalom Kak. Shalom Tini. Kak, ibadahnya sudah mulai belum? Iya, kita udah mau mulai nih Tini sama Tommy, udah siap belum? Sudah Kak, aku sudah siap loh Kak untuk Bener. beribadah. Ha-ha. Aku sudah mandi, Wow. aku pakai baju yang rapi. Cantik nggak Kak? Cantik banget ini pitanya, udah Aku keren. juga sudah bawa Alkitab loh Kak. Wow, bagus. Udah harum, kakak udah cium. Jadi kita mulai ya. Oke Kak. Oke. Nah adik-adik, ada 3 buah peraturan buat adik-adik semua yang di rumah. Yang pertama, adik-adik harus duduk di tempat masing-masing, tidak kemana-mana ya. Yang kedua, adik-adik harus semangat dalam memuji Tuhan. Yang ketiga, harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, ingat semua ya. Shalom adik-adik di seluruh Indonesia. Shalom. Kita akan mulai ibadah Kingdom Kids hari ini. Sebelumnya kakak mau ucapkan selamat Hari Anak Nasional buat kalian semua, buat semua anak-anak Nusantara. Kingdom Kids, Yes, Kingdom Kids, I. Kingdom Kids. Yes, I am. Oke, kita mau nyanyikan lagu Kingdom Kids. Udah pada tahu kan semuanya? Yuk nyanyi sama-sama sama Kak Yanti, Kak Menda dan Kak Eka. ada Kakak Peter juga di sini. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku anak melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Amin. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa. Mari adik-adik dimanapun Anda berada, adik-adik berada, kita mau satukan hati kita. Kita mau panjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami akan mulai ibadah online. Kiranya Tuhan menolong setiap adik-adik dimanapun berada. Biar pertolongan Tuhan, kasih Tuhan melimpah bagi kami. Kami memulai ibadah dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. I am here.
Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan, I am here. I am here Because of your grace. because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih oleh anugerah-Mu aku hidup sekarang. Ku puji nama-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih oleh anugerah-Mu aku hidup sekarang. Ku puji nama-Mu selamanya. Ku puji nama-Mu selamanya. Ku puji nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Allahku, Buat anugerah-Mu Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama-lamanya ku puji Kau Tuhan. syukur bagimu Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita mau menari bersama-sama. Kakak-kakak siap untuk menari? Siap. Siap. Ayo, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Iya. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Kita akan melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bagus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ayo yang di rumah Ku melompat. kan melompat, Ya. melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Tidak hanya melompat adik-adik, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, kita masih mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Tidak Haleluya. hanya melompat ya adik-adik. Iya, mari bertepuk tangan. Yang tahu gerakannya boleh ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Maju, serta Yesus maju, selamanya. maju, maju. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun adik-adik berada, tetap bersuka cita dan kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik dimanapun berada, kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia, mukjizat itu nyata. Kuasa Tuhan nyata bagi kita. Amin. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan sekali lagi. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, mukjizat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami sembah Kami Yesus yang ajaib. Terima kasih. Kami anak-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Shalom Kingdom Kids, kita ketemu lagi di dalam ibadah online Kingdom Kids. Adik-adik dimanapun kamu berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan, hari ini kami mau kembali belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam ibadah online Kingdom Kids. Biar kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar lagi tentang karakter Tuhan yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kingdom Kids dimanapun kamu berada, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali teriakan yel-yel Kingdom Kids ya. Sama-sama yang semangat. 1, 2, 3. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Yeay, luar biasa keren. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu karakter lagi dari Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Hari ini kita mau sama-sama belajar karakternya, yaitu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Adik-adik, kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Tentang karakter Tuhan, yaitu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sebelum Kak Ina masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita sama-sama belajar mengerti. Dapat dipercaya atau dapat diandalkan, biasanya itu diberikan kepada seseorang. Artinya, dapat dipercaya atau diandalkan itu harus dilakukan oleh seseorang. Dia harus melakukan sesuatu sehingga dia boleh disebut dia adalah orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Adik-adik paham ya sampai di sini. Sekarang kita mau mengerti. Orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang telah disepakati walaupun harus berkorban. Nah, adik-adik,
Ini ceritanya atau mengajarkan kepada kita karakter Tuhan yang satu ini adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang harus menepati janji apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah disepakati, janji nih itu harus dikerjakan, harus dilakukan walaupun harus berkorban. Waduh, gimana dong Kak? Misalnya contoh, Kak Ina dan Tuti, kita sepakat, kita janjian nih, kalau Tuti sedang ada masalah, Kak Ina akan bantu Tuti. Nah, kesepakatan itu merupakan janji Kak Ina dengan Tuti. Kalau Tuti terjadi sesuatu, ada masalah, Kak Ina harus siap membantu. Walaupun Kak Ina harus berkorban. Misalnya berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, dan korban pikiran, dan korban yang lain-lainnya. Kalau misalnya Tuti sedang menghadapi masalah, lalu kemudian Kak Ina bantu Tuti, Kak Ina tolong Tuti semaksimal mungkin, sebisa-bisanya, sampai kekuatan terakhir Kak Ina bantu Tuti dengan segala macam cara. Artinya Kak Ina adalah orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Orang akan berkata, oh Kak Ina adalah orang yang dapat diandalkan. Pokoknya kalau Kak Ina udah janji, Kak Ina udah ngomong, pasti dia lakukan. Nah, adik-adik, Kak Ina punya satu cerita yang seru banget. Jadi adik-adik dengarkan baik-baik ya. Ceritanya tentang seorang akrobat. Seorang akrobat adalah orang yang bisa melakukan gerakan-gerakan tubuh yang sangat lincah seperti senam, tetapi dia bisa melakukannya bahkan lebih jauh dari senam adik-adik. Dia bisa berjalan di atas seutas kawat yang direntangkan di ketinggian tertentu. Lalu kemudian dia bisa salto, dia bisa melakukan segala macam deh. Pokoknya seperti senam begitu adik-adik. Adik-adik, akrobat yang terkenal ini bernama Charles Blondin. Adik-adik, dia sangat terkenal pada saat itu. Dia mengumpulkan banyak orang di tepi air terjun Niagara. Tujuannya apa? Dia ingin menunjukkan, dia ingin membuktikan bahwa dia adalah seorang akrobat yang terkenal, yang bisa melakukan sesuatu yang sepertinya menakutkan dan mustahil buat orang lain. Pada saat itu, panitia yang sudah menyiapkan seutas tali yang terbuat dari kawat baja adik-adik. Tali ini memang cukup kuat, jadi tidak mudah putus. Lalu kemudian tali dari kawat baja ini ditarik dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Adik-adik, air terjun Niagara ini sangat terkenal. Kenapa? Karena selain lebarnya, lalu kemudian air terjun ini mengalir dari dataran yang sangat tinggi, lalu kemudian turun melalui tebing sampai ke dasar. Dan itu cukup tinggi adik-adik. Jadi kalau misalnya ada seseorang jatuh ke air terjun Niagara, kecil kemungkinan dia akan selamat. Dan yang menjadi keajaiban, yang menjadi menarik dari air terjun Niagara ini adalah setiap kali di situ orang-orang bisa melihat pelangi. Kenapa? Karena ketika air turun, jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi ke bawah, itu dia menyemburkan uap-uap air. Ada butiran-butiran air yang melayang-layang di udara. Dan adik-adik pasti pernah belajar bahwa setiap butiran-butiran air itu kemudian membiaskan sinar matahari yang jatuh di atas setiap butir-butiran itu adik-adik. Sehingga di sana terjadi pelangi yang indah sekali. Tetapi penonton atau orang-orang yang datang pada saat itu bukan untuk melihat pelangi adik-adik. Tetapi mereka datang karena ingin melihat Charles Blondin untuk melintasi jalan dari ujung Niagara yang satu ke ujung tempat yang lain. Waduh, itu panjang sekali adik-adik, lebar sekali. Bagaimana dia bisa melintasinya hanya dengan berjalan di atas sebuah kawat atau tali yang terbuat dari kawat besi. Kemudian Charles Blondin bertanya, "Bapak Ibu,
Apakah Bapak Ibu percaya saya bisa melintasi kawat ini menuju seberang dari air terjun Niagara ini dengan selamat? Awalnya orang-orang seperti meragukan apakah dia akan selamat. Bagaimana kalau misalnya di tengah perjalanannya ada angin besar bertiup? Bagaimana kalau misalnya dia terpeleset di atas seutas kawat di tengah perjalanannya? Dia pasti akan langsung terjun ke dasar dari air terjun Niagara. Mula-mula orang-orang ragu adik-adik. Tapi Charles Blondin bilang, saya akan membuktikan bahwa saya bisa menyeberangi air terjun Niagara ini dan selamat sampai di seberang sana. Lalu kemudian penonton semua bertepuk tangan dan mulai menahan nafas. Ketika Charles Blondin mulai berjalan setapak demi setapak, Charles Blondin hanya diberikan sebuah tongkat yang cukup panjang untuk dia bisa menjaga keseimbangan adik-adik. Lalu kemudian setapak demi setapak dia mulai udah mulai goyang-goyang adik-adik. Nah, tapi karena dia sudah terlatih, dia hebat, dia bisa menyeberangi air terjun Niagara dengan selamat adik-adik. Semua orang yang ada di sana yang menonton bertepuk tangan. Hebat, hebat, hebat. Mereka berteriak begitu. Tetapi adik-adik, ternyata pertunjukan Charles Blondin tidak hanya sampai di situ. Kemudian Charles Blondin bilang, Bapak Ibu sudah melihat saya berhasil melintasi air terjun Niagara ini dengan meniti kawat baja dengan selamat sampai di sini. Apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa saya akan juga bisa selamat sampai di seberang sana lagi? Jadi ternyata Charles Blondin ini mau balik lagi adik-adik. Aduh, kalau Kak Ina ada di situ, Kak Ina udah mulai panik. Kira-kira bisa nggak ya? Ternyata Charles Blondin bilang, Bapak Ibu percaya saya bisa menyeberang balik lagi? Semua orang berteriak, percaya, hebat, hebat. Kenapa? Karena Charles Blondin sudah membuktikan bahwa dia bisa menyeberangi air terjun Niagara dengan melalui seutas atau sebuah kawat baja. Wah, Charles Blondin berpikir hebat. Tapi adik-adik, ternyata Charles Blondin memberikan tantangan kepada pengunjung. Kalau Bapak Ibu percaya, sekarang pertanyaan saya, siapa yang berani ikut saya menyeberangi air terjun Niagara ini, meniti bersama-sama dengan saya? Dan saya akan gendong katanya. Hah? Semua orang udah mulai diam adik-adik. Gak ada yang berani jawab. Semua takut. Mereka percaya kepada Charles Blondin karena mereka lihat dia bisa menyeberangi air terjun Niagara dengan selamat. Tapi kalau mereka disuruh ikut, lalu kemudian digendong, berjalan bersama dengan Charles Blondin, mereka nggak habis pikir adik-adik. Sendiri aja jalannya udah goyang-goyang. Bagaimana harus gendong? 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada yang berani adik-adik. Semua diam. Semua mulutnya tertutup adik-adik. Tiba-tiba ada seorang anak teriak, aku mau, aku mau. Mereka terkejut adik-adik. Ada seorang anak berani. Lalu dengan semangatnya anak ini lari menuju Charles Blondin dan mulai minta digendong. Aku mau katanya. Lalu Charles Blondin gendong anak itu, ditaruh di punggungnya, dan kemudian dia dengan memegang sebuah kayu yang cukup panjang yang tadi dia bawa, dia mulai meniti. Semua orang mulai melihatnya dengan tutup mata. Kira-kira selamat nggak ya? Kira-kira berhasil nggak ya? Anak itu dengan tenang adik-adik di atas punggung Charles Blondin. Lalu kemudian semua orang mulai berpikir, jangan-jangan mereka jatuh. Tapi setapak demi setapak, Charles Blondin akhirnya berhasil adik-adik menyeberangi air terjun Niagara, meniti seutas kawat baja sampai ke seberang dengan menggendong seorang anak. Semua orang bertepuk tangan adik-adik. Hebat, hebat.
biasa semua orang menyebut-nyebut nama Charles Blondin. Ada seorang mendatangi anak ini. Anak yang tadinya di atas punggung Charles Blondin diturunkan dan dia mulai ikut tepungan. Hebat, hebat, keren, asik, asik katanya. Ada seseorang yang mendatangi anak ini. Dek, boleh nggak saya bertanya kepada kamu? Lalu dia nengok. Hah, mau bertanya apa katanya? Apakah kamu tidak takut menyeberangi air terjun Niagara lalu kemudian sambil digendong? Enggak. Kamu tidak ngeri? Tidak. Kamu nggak takut jatuh? Tidak. Kenapa bisa begitu? Anak itu tersenyum dengan cerah adik-adik. Dia dengan bangga berkata, aku tidak takut. Aku percaya aku akan selamat sampai di seberang sana. Karena dia adalah papaku. Hah? Semua pengunjung terkejut adik-adik. Ternyata anak kecil itu adalah anaknya Bapak Charles Blondin. Dia mempercayakan penuh hidupnya, nyawanya kepada ayahnya waktu melintasi air terjun Niagara. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita belajar ya, kita melihat anak ini mempercayai penuh kepada bapaknya. Seseorang dapat dikatakan bisa dipercaya seperti Pak Charles Blondin ini. Dia bisa dipercaya atau bisa diandalkan apabila dia berkata sesuatu dengan benar. Adik-adik, lewat cerita yang tadi kakak sampaikan, Pak Charles Blondin ini berkata benar bahwa dia sudah berlatih. Dia bisa menyeberangi air terjun Niagara dengan meniti seutas kawat baja. Dia katakan itu dia bisa. Lalu kemudian yang kedua adik-adik, orang itu bisa dikatakan bisa dipercaya atau diandalkan kalau dia dapat memegang janji. Kalau tadi Pak Charles Blondin gagal, dia tidak bisa menepati janjinya, maka Pak Charles Blondin tidak bisa dikatakan orang yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, Pak Charles Blondin melakukannya dengan benar adik-adik. Dia tidak sembrono, dia tidak sembarangan pada saat menyeberangi kawat baja itu. Baik ketika dia sendiri maupun ketika dia harus menggendong anaknya. Pak Charles Blondin melakukannya dengan benar. Tadi yang pertama berkata benar. Lalu yang kedua dia memegang janji, dia berusaha. Lalu walaupun dia harus berkorban adik-adik. Dia harus berjuang setengah mati. Dia harus berjuang maksimal supaya dia dengan anaknya tidak jatuh. Ada pengorbanan yang Pak Charles Blondin lakukan. Dia harus memikul anaknya dengan penuh perhatian. Karena kalau tidak, mereka bisa jatuh. Lalu kemudian yang ketiga, dia melakukan dengan benar apa yang sudah direncanakan. Lalu yang keempat, dia setia. Dia mau melakukan itu dengan tekun adik-adik. Kita melihat bahwa seseorang yang dikatakan dapat diandalkan, dia berkata benar. Yang kedua, dia memegang janji walaupun dia harus berkorban. Lalu yang ketiga, dia melakukan yang benar. Lalu yang keempat, dia tekun, setia melakukannya. Dia nggak terpengaruh dengan apapun. Nah, adik-adik, itu cerita tentang Pak Charles Blondin. Tetapi, tahukah adik-adik bahwa kita bisa menjadi orang yang dapat diandalkan juga seperti Pak Charles Blondin, bahkan lebih. Kenapa? Karena kita harus belajar dengan atau kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita itu hebat loh adik-adik. Dia adalah Tuhan yang memberikan contoh. Tuhan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan yang sangat dapat diandalkan. Wow, buktinya apa? Adik-adik kita baca ya di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Kak Ina tunggu adik-adik buka Alkitabnya. Amsal 3 ayat yang kelima. Sudah? Kak Ina bacakan untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik,
di kitab Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena Tuhan dapat dipercaya adik-adik, dapat diandalkan. Kalau hari ini ada adik-adik yang susah, yang sedang mengalami kesulitan, adik-adik yang sedang mengalami kebuntuan ketika belajar, berdoa, belajar dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan bisa menolong adik-adik, Tuhan bisa menolong kakak, Tuhan bisa menolong papa dan mama. Firman Tuhan ingatkan, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena pengertian kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas adik-adik. Tuhan bisa diandalkan. Keren ya, kita harus belajar dari Tuhan yang bisa diandalkan. Lalu kemudian bukan hanya dapat diandalkan saja, tetapi Tuhan juga menjadi sumber harapan kita. Ketika kita nggak punya harapan, ketika mungkin adik-adik merasa sedih karena sering dibully, mungkin ada yang pernah dipukul, ditonjok, dikata-katain. Adik-adik bilang, aduh kayaknya hidup aku nggak ada harapan nih. Hidup aku kayaknya sangat susah. Dengar adik-adik, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah harapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Waduh, hebat adik-adik. Kalau kita, adik-adik dan kakak bisa belajar, luar biasa loh. Kita buka ya di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Adik-adik, pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah harapan dia. Tuhan yang bisa diandalkan, yang dia percaya sejak masih muda. Adik-adik walaupun masih kecil, dimanapun Kingdom Kids berada, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku masih kecil. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan, sejak masih muda, Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Lalu kemudian bahkan Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa dia Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menepati janji. Dia menolong umat manusia yang sudah berdosa, yang dia selamatkan, lalu kemudian dia pulihkan adik-adik. Wow, luar biasa. Kita harusnya memberikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, lebih hebat daripada penontonnya Charles Blondin adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya seperti Charles Blondin yang hanya melakukan atraksi saja, tetapi bahkan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya buat adik-adik, buat kakak, buat mama, buat semua orang. Adik-adik, mari sama-sama Kak Ina, adik-adik, lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki karakter dapat diandalkan. Apakah berarti adik-adik harus seperti Charles Blondin? Oh tidak. Apakah adik-adik harus jadi Superman dulu, ototnya kuat? Tidak. Tidak harus tunggu itu adik-adik. Tetapi hari ini adik-adik juga bisa menjadi anak-anak yang bisa diandalkan oleh orang tua, oleh teman-teman, oleh ibu guru, oleh siapa saja. Caranya bagaimana? Adik-adik bisa menolong mereka dengan apa yang adik-adik bisa lakukan. Contoh, kalau mama papa sedang sibuk di rumah, lalu kemudian adik-adik melihat ada pekerjaan rumah yang belum sempat mama atau papa selesaikan, adik-adik bisa melakukan tugas itu dengan senang hati. Adik-adik tidak harus tunggu sampai dewasa, tapi mulai saat ini adik-adik juga bisa menjadi anak yang bisa diandalkan atau dipercaya. Caranya gimana Kak? Adik-adik ingat ya, ketika tadi Kak Ina di awal menceritakan firman Tuhan, Kak Ina bilang kita harus berkata tentang hal yang benar. Lalu kemudian kita menepati janji, kita melakukan apa yang kita janjikan. Lalu kemudian kita dengan tekun atau setia, maka kita bisa menjadi
anak-anak atau orang-orang yang bisa dikatakan dapat diandalkan. Misalnya suatu saat mama minta tolong sama adik-adik, sama Kingdom Kids. Mama bilang, misalnya Kak Ina katakan sebut namanya Anwar. Anwar, apakah kamu bisa tolong mama untuk membersihkan rumah? Lalu kemudian adik-adik bilang, Anwar bilang, oke Ma, nanti Anwar kerjakan setelah selesai bikin PR. Misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan janji adik-adik. Itu merupakan kesepakatan Anwar dengan mamanya. Setelah Anwar menyelesaikan PR-nya atau tugas sekolahnya, Anwar mengingat janjinya. Dia sudah berkata, oke Ma, aku akan melakukan tugas itu setelah aku menyelesaikan PR. Setelah Anwar menyelesaikan PR-nya, maka Anwar dia harus melakukan tugasnya, yaitu membersihkan atau membantu mama membereskan rumah. Caranya gimana? Dia harus mengambil sapu, dia mulai menyapu lantai rumah, lalu kemudian setelah disapu dia harus bersih-bersih, dipel dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, Anwar sudah menjadi anak yang bisa diandalkan dan dipercaya. Kenapa? Karena Anwar sudah mengikat janji. Oke Ma, nanti setelah Anwar selesai buat PR. Setelah Anwar menyelesaikan PR-nya, dia tidak melalaikan janjinya, dia tidak melalaikan perkataannya kepada mamanya. Anwar memegang janji. Anwar melakukan apa yang dia janjikan. Dan dia kerjakan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Anwar gak melihat sekelilingnya kiri kanan ada temennya main atau adiknya mengganggu dan lain sebagainya. Dia fokus dengan pekerjaannya yang dia janjikan kepada mamanya. Nah, adik-adik, ini adalah satu contoh bagaimana kita, adik-adik, kakak bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Kak Ina percaya lewat firman Tuhan hari ini adik-adik belajar. Yuk mari kita menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya di dalam sekolah, dalam rumah tangga kamu, di dalam keluarga kamu. Adik-adik menjadi adik-adik yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang bisa kami andalkan, yang bisa kami percaya. Kami mau juga belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh teman-teman, oleh guru-guru, dan terlebih oleh Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan untuk bisa menjadi anak-anak yang diandalkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Apa yang harus adik-adik kerjakan? Adik-adik harus membuat sebuah pot bunga, lalu kemudian ada bunganya. Di tengah bunganya itu adik-adik tempel foto kamu. Dan kemudian di bagian potnya adik-adik tulis ya seperti ini. Aku bisa diandalkan. Lalu kemudian adik-adik tulis seperti yang ada di dalam contoh. Oke, adik-adik mengerti ya. Hasil karya adik-adik boleh langsung dikirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Kakak tunggu hari Senin paling lambat. Kakak ingatkan lagi, hari Senin paling lambat. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Shalom, dadah.